Pemirsa, Salam. Kami dari Yayasan Marturia Immanuel atau Yamari di Jakarta, sebuah yayasan Kristen interdenominasi, melayani dalam bidang misi penginjilan dan misi kesehatan, menyambut dengan gembira kehadiran Ibu Bapak Saudara dalam acara Yamari melalui YouTube ini. Kami berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Acara di YouTube ini yang kami laksanakan setiap hari Sabtu, kami beri nama Ibadah Online Yamari atau IOY, dan sudah berjalan sejak awal bulan Juni tahun yang lalu. Tema untuk IOY ke-74 hari ini, Sabtu 13 November 2021 adalah Kuasailah Dirimu. Disampaikan Pendeta Nathan Subrata MDiv dari Gading Serpong, Tangerang, Banten. IOY kali ini dimeriahkan dengan pujian solo oleh Dr. Andes Yusak Setiawan dari Jakarta. Acara ibadah online Yamari dipandu Evangelis Mariati Sitorus. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Ibu Bapak Saudara semua para pemirsa. Marilah kita mulai ibadah online Yamari yang ke-74 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan saat ini, mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 16 ayat 31 dan 32 yang berkata, "Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Kunyanyi haleluya." Biar kita mau datang kepada Tuhan, menyembah dan memuji, memuliakan Dia, Allah kita yang haleluya. Amin. Bapa mulia menyembah-Mu di sini. Percayakan ada bagi
sungguh kau hebat, ajar perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, Sungguh kau hebat. sungguh kau hebat, ajaib perkasa, Sungguh kau hebat. sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita yang berkata, Dialah segalanya, Dia bagi, karena Dialah segalanya bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Amin Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan diri
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dapat jalan sendiri, melewati lembah luka temu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolongkan, ku sanggup lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Nathan Suproto MD dari Jakarta. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, Engkaulah perisai, sebab Dialah perisai kita dalam kita menjalani kehidupan. Haleluya. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku,
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, pemirsa dari Yamari. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Pak Michael yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Sungguh sebuah sukacita kita bisa melayani Tuhan bersama. Bapak yang bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah, kami boleh melayani, kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan, dan kami rindu Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Kami percaya Engkau rindu untuk berbicara kepada kami, setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan kami semua. Oleh karena itu Tuhan, Engkau urapi kami semua, kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang berbicara, Engkau urapi Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Sekali lagi Engkau urapi kami semua Tuhan, supaya firman yang sudah Engkau taruh dalam bibir lidah hamba-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi motivasi buat kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur halia. Amin. Ya, shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara-saudara semua. Harapan saya, doa saya, bahkan saya percaya harapan kita semua dan doa kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan sekali lagi saya menyampaikan shalom kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada. Hari ini secara spesial saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang saya percaya enggak asing buat kita semua. Roma 12 ayat 11. Saya percaya kita semua sudah sering dengar ayat ini, sering dikotbahkan, sering diajarkan, bahkan mungkin sebagian dari saudara-saudara sudah pernah juga mengkotbahkan, bahkan mungkin hafal dengan ayat ini. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi saya ulang, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam bahasa Inggris sengaja saya tampilkan di sini, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, janganlah hendaknya engkau kehilangan semangat, kurang lebih begitu ya. Nah, hari ini secara khusus saya ingin mengajak kita semua fokus dengan kalimat yang pertama, kalimat yang ada di atasnya. Karena biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, saya percaya kita semua sudah familiar, bahkan ada lagunya yang sering kita nyanyikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, itu ya. Nah, tapi saya mau kita fokus dengan kalimat yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam English Standard Version yang saya suka pakainya, di situ dikatakan do not be slothful in zeal. Nah, kita studi kecil sedikit ya, supaya kita semakin mengerti maksudnya. Nah, waktu saya periksa dalam bahasa aslinya, kita tahu Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Dalam bahasa aslinya kerajinan atau bahasa Inggrisnya menggunakan kata zeal, itu bahasa Yunaninya menggunakan kata spudi. Spudi dalam bahasa Inggris sebetulnya bisa diartikan menjadi speed. Nah, kalau saudara familiar dengan merek sebuah merek olahraga, nah itu mengambil dari ini ya. Saya nggak usah sebut merek olahraganya, kita nggak lagi iklan gitu ya. Spudi itu artinya speed, atau dalam bahasa Indonesianya kecepatan. Itu yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi kerajinan sebetulnya bisa diartikan dengan kata kecepatan. Nah, kata yang kedua yang saya mau ajak kita pelajari sama-sama adalah kendor. Kendor yang dalam bahasa Inggris versi ESV-nya, English Standard Version, menggunakan kata slothful. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata okneros. Nah, menarik, okneros dalam bahasa Inggris di sini ada beberapa arti yang saya dapatkan. Tardy, delay, slothful, artinya melambat, terlambat, bergerak lambat, tidak aktif, malas.
Nah, jadi kalau saya mengartikan kalimat ini secara sederhana aja, sederhana, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Kalau saya mengartikan secara sederhana, saya mendapatkan sebuah arti, janganlah hendaknya kecepatanmu menurun. Janganlah hendaknya kecepatanmu melambat. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 11 yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita hafalkan, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Hari ini saya mau sharing atau membagikan sebuah arti yang mirip, yang adalah janganlah hendaknya kecepatanmu menurun, janganlah hendaknya kecepatanmu melambat, janganlah hendaknya kecepatanmu menjadi tidak aktif atau bergerak lambat. Nah, supaya kita semua lebih jelas, saya tunjukkan grafiknya. Di sini dikatakan janganlah hendaknya kecepatanmu menurun. Kita ngelihat grafiknya menurun gitu ya. Tetapi sebaliknya Tuhan mau kita kecepatannya meningkat, naik. Bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya speed up. Speed up. Nah, speed up itu juga bicara tentang dipercepat atau percepatan. Nah, ini kata-kata yang menarik ya, dipercepat atau percepatan, karena kita sering dengar kata-kata ini, percepatan. Sekarang zaman percepatan loh. Contohnya, ada orang yang baru bertobat, yang waktu pertama kali kita kenal kelihatannya belum bisa apa-apa, tiba-tiba setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian kita ketemu, wah pelayanannya sudah dipakai Tuhan luar biasa. Nah, jadi ada sebuah percepatan. Apalagi di zaman ini anak-anak begitu fasih dengan teknologi. Mereka dipercepat atau mengalami percepatan. Beberapa ahli mengatakan generasi ini adalah generasi native teknologi. Mereka lahir sudah familiar dengan teknologi. Beda dengan generasi-generasi di atas saya yang lahir duluan, sekolah duluan, jadi dewasa baru melihat teknologi. Nah, kejadian atau fakta ini membuat anak-anak zaman sekarang mengalami percepatan yang luar biasa. Dulu kita baru bertahun-tahun mengerti sebuah subjek, tapi anak-anak sekarang karena sosial media, karena YouTube, karena Google, mereka berhasil mendapatkan begitu banyak informasi yang dulu kita dapatkan lama. Bahkan kalau kita familiar dengan perkembangan zaman ini, buat kita yang sekolah lama, kita sering disuruh bikin tugas ya, paper 12 halaman, 15 halaman dan sebagainya. Tetapi anak-anak di generasi ini, mereka berkata, give me 5 minutes to explain it to you. Mereka hanya butuh 5 menit. Jadi mereka akan menjelaskan sesuatu dalam 5 menit, dan mereka juga minta hanya dalam 5 menit kita bisa berbicara kepada mereka supaya mereka semakin tertarik. Dan itu adalah challenge, itu tantangan buat kita di generasi ini. Nah, bicara tentang percepatan, bicara tentang speed, bicara tentang kecepatan, saya tertarik dengan sebuah benda yang kita lihat di layar adalah sebuah mobil Formula 1, Formula 1. Saya senang banget nonton balap mobil Formula 1. Bahkan saya mau katakan, saya punya cita-cita. Ini salah satu cita-cita, saya nggak tahu bisa terlaksana atau tidak. Saya punya cita-cita someday saya mau duduk di dalam kokpit Formula 1 dan saya mau drive mobil ini. Karena memang saya suka mobil-mobil cepat gitu ya. Nah, kalau kita tahu mobil-mobil Formula 1 kecepatannya bisa mencapai 350 km per jam. Wah, keren banget gitu ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa sih kecepatan kita nggak boleh menurun? Kan janganlah hendaknya kecepatan menurun, janganlah hendaknya kecepatanmu melambat. Kenapa sih kecepatan kita dalam melayani Tuhan, kecepatan kita dalam mengiring Tuhan nggak boleh menurun? Matius 24 ayat 22 adalah jawabannya, alasannya. Matius 24 ayat 22 berkata, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Nah, kita lihat di sini, kalau Tuhan sudah berencana untuk mempersingkat waktunya, waktu kedatangannya, mempercepat waktu kedatangannya. Kenapa? Karena kalau tidak dipersingkat tidak akan ada yang selamat. Nah, oleh karena itu kita hari-hari ini sedang berlomba dengan waktu. Dan ayat ini menjadi sangat relevan. Janganlah hendaknya kecepatanmu menurun dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Janganlah hendaknya kecepatanmu menurun. Kita harus selalu speed up, harus kencang terus, ngebut terus. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah berpesan, waktunya dipersingkat, waktunya dipercepat. Nah, saya percaya Bapak Ibu akan setuju dengan saya. Kalau kita hidup 20, 30, 40 tahun yang lalu dibanding dengan hari-hari ini waktu begitu cepat, sangat cepat. Buat kita yang menjadi full timer di gereja, hari Minggu adalah hari yang sibuk. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, nah biasanya kalau saya pribadi, biasanya kalau udah hari Rabu, hari Kamis, kita kaget, bentar lagi mau Minggu lagi. Persiapan harus dilakukan lagi. Nah, itu kan bicara tentang hari demi hari, minggu demi minggu. Tapi kalau kita mau lihat secara lebih jauh lagi, hari-hari ini kita sudah mau menyambut Natal. Waduh, nggak sadar ya, bentar lagi mau Natal. Kayaknya Natal belum lama, tahun baru belum lama. Bahkan di tahun ini spesial ya, di tahun 2020 dan 2021, kayaknya belum bikin apa-apa, tiba-tiba udah mau Natal lagi, tiba-tiba mau ganti tahun lagi. Waktu sangat cepat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua setuju dengan saya, waktu dipercepat. Oleh karena itu firman Tuhan simple banget hari ini, tapi saya harap boleh mengena dalam hidup kita. Janganlah hendaknya kecepatanmu menurun atau melambat. Nah, supaya firman Tuhan ini lebih sederhana, mungkin sebagian dari saudara nggak familiar dengan mobil Formula One. Oke lah, saya sederhanakan. Kita bayangkan sebuah sepeda. Sepeda ini kan sesuatu yang sehari-hari kita lihat. Nah, sepeda, saya pernah menyukai olahraga sepeda, bahasa gaulnya goes. Saya pernah menggeluti goes-goesan ini gitu ya. Nah, jadi saya mau cerita sedikit sama saudara-saudara betapa saya juga suka goes gitu ya. Goes sepedaan, bahasa kerennya Sunmori gitu ya, Sunday morning ride. Sunmori. Ya kalau saya nggak pernah hari Minggu, hari biasa. Nah, kalau kita bersepeda, kita ingat bersepeda. Nah, saya mau langsung kita lompat kepada aplikasi. Waktu kita naik sepeda, ibaratnya hidup ini. Apa sih yang membuat waktu kita goes, apa sih yang waktu membuat kita bersepeda itu kecepatannya menurun. Jadi lagi sambil siap khotbah ini saya membayangkan waktu saya sepedaan, bahkan mungkin ada yang lagi lari, jogging gitu ya. Apa sih yang membuat kecepatan kita menurun? Sama dalam kehidupan ini juga. Apa sih yang membuat kecepatan kita menurun dalam kehidupan ini? Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mengiring Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, apa sih yang membuat speed kita menurun? Ternyata saya menemukan alasan nomor satu adalah masalah. Waktu ada masalah, speed kita menurun. Nah, masalah itu adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, waktu membayangkan naik sepeda, masalah itu apa? Bisa aja gearnya kok tiba-tiba bunyi ya, cetek, 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 cetek gitu ya, bannya mungkin bunyi atau apapun lah. Nah, di saat kita mendengar ada bunyi itu, kita melambatkan sepeda kita sambil kita ngecek apa nih yang bunyi, apa ini yang bunyi ya. Nah, itu masalah di sepeda. Tapi juga bisa bicara masalah kesehatan. Kalau kita lagi goes tiba-tiba lutut kita sakit, aduh kita jadi melambat. Aduh kenapa ya lututnya sakit? Mungkin juga jogging juga gitu. Kalau tiba-tiba lutut kita sakit atau tumit kita sakit, kita melambat sambil pincang-pincang. Demikian juga dalam kehidupan ini, demikian juga dalam pelayanan. Kenapa tiba-tiba pelayanan menurun, semangat melayani menurun?
passion dalam beribadah menurun? Iya, karena ada masalah. Salah satu contohnya ya dengan adanya pandemi ini, saya menemukan begitu banyak orang yang dulunya berapi-api sekarang menurun. Kenapa? Enggak enak loh, ibadah online itu enggak enak, harus diakui. Dan begitu banyak orang yang karena ibadah online disiplin rohaninya menurun. Itu harus saya akui. Jadi masalah membuat kita kendor, masalah membuat kita melambat. Yang kedua, kenapa sih kecepatan kita menurun? Nah, kalau tadi saya ajak kita membayangkan tentang goes, waktu goes kenapa sih kecepatan menurun? Lelah, capek. Nah, saya pernah goes ya, sudah saya lupa berapa puluh kilometer, yang pasti sudah hampir 1 jam. Nah, waktu udah berasa on the way mau pulang, udah capek gitu ya, saya nggak sadar bahwa saya goesnya kecepatannya melambat. Nah, saya sadarnya kalau saya sudah melambat adalah waktu saya lagi goes gitu, tiba-tiba di sebelah saya ada mbak-mbak naik sepeda mini yang ada keranjangnya di depan. Saya yakin mbak-mbak itu pulang dari pasar karena ada sayur dan sebagainya di keranjang depan, terus digantung di stang kanan kiri. Dia yang naik sepeda mini bisa nyusul saya dengan mantep gitu ya. Wah, waktu saya ngeliat gitu, saya baru sadar ternyata kecepatan saya sudah sangat menurun. Kenapa sangat menurun? Karena capek, karena lelah. Nah, dalam hidup ini juga gitu. Kadang-kadang orang udah capek banget, jadi speed atau kecepatan dalam melayani Tuhan udah menurun. Capek. Ya, apapun lah bisa bikin kita capek gitu kan ya. Nah, alasan yang ketiga, kenapa kecepatan menurun? Saya juga menemukan kecepatan kita menurun bukan karena masalah saja, bukan karena capek aja. Nomor 3, saya menemukan orang yang jenuh kecepatannya juga menurun. Apalagi kalau kita goes atau kalau kita jogging di jalan yang sepi sendirian, kita jenuh. Jalannya panjang gitu ya, kita jenuh, kecepatannya jadi menurun. Saya suka traveling, setir mobil gitu ya, dan saya bersyukur Indonesia semakin keren, semakin maju, jalan tol di mana-mana. Dan saya berkali-kali ngalamin waktu di jalan tol yang sepi itu, waktu istri dan anak-anak lagi tidur, saya jenuh, saya bosen, itu nggak sadar kecepatannya menurun, gitu ya, nggak sadar. Sama dalam hidup ini juga, dalam hidup pelayanan, dalam hidup mengiring Tuhan. Waktu kita merasa capek, merasa jenuh, secara kita tidak sadari kecepatan kita menurun. Nah, alasan yang keempat kenapa kecepatan kita menurun adalah, kalau tadi nomor 1, 2, 3 hal-hal yang negatif, masalah, lelah, jenuh gitu ya. Nah, yang keempat ternyata saya menemukan juga kenapa kecepatan kita menurun. Waktu kita menemukan hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah, hal-hal yang kita sukai, kecepatan kita juga bisa menurun. Contoh lagi goes nih, tiba-tiba ada sesuatu yang kita suka, kita lihat pemandangan yang indah, mungkin kita ngelihat ada mobil yang bagus, kita ngelihat, kita nggak sadar, speed kita menurun. Baik itu lagi goes, baik itu lagi jogging, apapun. Bahkan tidak jarang juga. Orang lagi goes, orang lagi jogging, tiba-tiba ngelihat, ada tempat bakmi terkenal, ada tempat bubur terkenal, berhenti, bukannya melambat lagi, ini malah berhenti, kita makan bakmi dulu ya, kita makan bubur dulu ya. Nah, jadi yang keempat adalah hal-hal yang tanda kutip kita sukai bisa membuat kecepatan kita menurun. Demikian juga dalam kita melayani Tuhan, demikian juga dalam kita beribadah kepada Tuhan. Waktu kita menemukan hal yang kita sukai, misalnya kita lagi dapat pacar baru, kita lagi dapat proyek baru, kerjaan baru, bahkan hobi baru, bahkan mungkin benda-benda yang baru, membuat
kecepatan kita dalam melayani Tuhan menurun. Di dalam Injil, di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, hal kerajaan sorga seperti orang yang mengadakan perjamuan. Nah, Tuhan Yesus lebih lanjut mengatakan, orang yang mengadakan perjamuan itu menyuruh hamba-hambanya untuk menyebarkan undangan. Nah, waktu sudah undangan disebar dan pesta sudah siap, hamba-hambanya itu melakukan reconfirmation. Orang-orang yang sudah menerima undangan di-reconfirm lagi. Jadi ya datang ya. Tapi kita melihat ceritanya apa yang terjadi. Orang-orang yang sudah diundang itu memberikan jawaban-jawaban yang mengecewakan. Mereka bilang, ada yang bilang, oh aku baru beli tanah, aku mau memeriksa. Oh aku baru punya istri, aku mau bersenang-senang dan sebagainya. Jadi ternyata dalam kehidupan, termasuk dalam pelayanan, termasuk dalam ibadah, it happens, terjadi loh. Gara-gara ada yang kita sukai, kecepatan kita dalam melayani Tuhan menurun. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Di Alkitab begitu banyak ayat-ayatnya, tapi hari ini hanya saya menyampaikan beberapa ayat saja. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Bagaimana supaya kecepatan kita nggak menurun? Gimana supaya kita tetap semangat dalam melayani Tuhan? Di sini dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di sini dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dengan jelas Rasul Paulus berpesan kepada anak didiknya yang namanya Timotius, kuasailah dirimu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi saya mendapatkan sebuah kesan bahwa bagaimana caranya supaya kecepatan kita nggak menurun, bagaimana supaya kerajinan kita nggak kendor. Tuhan memberikan tips buat kita hari ini supaya kerajinan kita nggak kendor, supaya kecepatan kita nggak menurun. Tuhan berkata apa? Kuasailah dirimu. Jadi walaupun ada masalah, walaupun kita capek, lelah, letih, lesu, berbeban berat mungkin, atau mungkin juga kita jenuh, atau mungkin sebaliknya, kita melihat sesuatu yang indah, kita mendapatkan sesuatu yang kita suka, tetapi firman Tuhan pesan kepada kita, janganlah hendaknya kecepatanmu menurun. Caranya gimana? Kuasailah dirimu, kuasailah dirimu. 1 Korintus 9:25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sama, ayatnya isinya kurang lebih sama. Kalau tadi dikatakan kuasailah dirimu, nah 1 Korintus 9:20 mengatakan tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan lari, pertandingan apapun, di situ dikatakan apa? Menguasai diri dalam segala hal. Nah, hari-hari ini kita beruntun ya. Ada Olimpik, terus ada Paralimpik, terus ada Sudirman Cup, terus ada Thomas, ada Uber, dan terus membuat kita jadi terhibur melihat suguhan olahraga itu, membuat kita terhibur, kita senang. Tetapi saudara perlu ketahui, seorang atlet itu mereka berjuang untuk mendapatkan mahkota yang fana dikatakan. Mereka berjuang untuk mendapatkan medali yang fana. Kenapa dikatakan fana? Karena sifatnya sementara, hanya di dunia ini. Nah mereka yang hanya mencari mahkota atau medali yang fana tadi aja, mereka latihannya sungguh-sungguh loh. Mereka berjuangnya sungguh-sungguh. Mendapatkan trofi itu mereka berjuang sungguh-sungguh. Supaya menang, supaya juara. Nah Rasul Paulus memberikan contoh yang jelas buat atlet yang bertanding, atlet yang berjuang untuk memperoleh hadiah yang fana tadi, mereka ngototnya luar biasa.
Mereka menguasai diri luar biasa. Tidur cukup, makan cukup, istirahat cukup, latihan cukup juga. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan sebuah hadiah, sebuah medali, sebuah gelar, dan berbagai macam lagi. Tetapi apalagi kita mestinya lebih ngotot lagi. Kenapa? Karena kita berusaha mendapat mahkota yang kekal. Saya ajak kita semua menangkap pesan Tuhan. Kalau kita berjuang untuk mendapatkan mahkota yang kekal, sudah semestinya kita menguasai diri dalam segala hal. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan beberapa foto. Kita lihat foto yang pertama, orang yang lari maraton di garis startnya, starting line, kita bisa lihat rame, banyak orang. Waktu start itu rame. Dan di Indonesia ada kebiasaan kalau lari maraton biasanya dibuka oleh pejabat-pejabat publik atau orang-orang terkenal atau selebriti. Nah, mereka mengibarkan bendera atau mereka tembakkan pistol itu, dar. Nah, orang-orang yang ikut lomba mulai lari. Jadi waktu starting line, waktu garis start itu, orang-orang semangat. Kenapa? Begitu banyak temennya. Dan bukan cuma temennya, biasanya orang yang lari maraton itu yang nganter juga banyak. Keluarga kita nganter, kalau kita ikut lari maraton ya, keluarga kita nganter. Kalau kita punya fans kita nganter, bersorak-sorai di tepi jalan, wah nyorak-nyorakin kita. Nah, jadi starting line selalu excited. Starting line tuh membuat kita semangat. Ada excitement yang luar biasa. Nah, saya ajak kita juga membayangkan. Biasanya kalau kita baru diutus dalam pelayanan, sebuah pelayanan, kita menjadi orang yang baru diutus. Itu yang doain kita banyak. Pemimpin kita doain kita, gembala doain kita, dan banyak yang nyorak-nyorakin. Contohnya kalau kita baru bertobat, baru percaya, dibaptis, wah banyak yang nemenin kita, banyak yang sorak-sorak. Wah selamat ya, selamat ya, selamat ya. Sama kan? Itu seperti sebuah perjuangan, seperti sebuah pertandingan. Cuman bedanya ini pertandingan iman, bukan pertandingan lari. Waktu starting line, waktu kita diutus, waktu kita baru bertobat, waktu kita baru dibaptis. Wah banyak yang nyorakin, wih selamat ya, selamat ya. Tetapi kita lihat gambar berikutnya. Orang yang lari maraton, setelah lewat 5 kilo, bahkan 7 kilo, bahkan mungkin 10 kilo. Tidak jarang orang-orang yang lari maraton, bahkan ada lagi yang lebih ekstrim, bukan cuma maraton yang 42 km sekian, ada yang ultra maraton. Nah itu kalau sudah jaraknya jauh dari starting line, itu seringkali orang-orang yang lari maraton mereka berlari sendiri. Kenapa? Karena sudah tercerai-berai. Terus yang mendukung, mensupport, cheerleader udah gak ada. Kenapa? Kita udah di jalan yang sepi, ini kita lihat gambarnya. Di jalan yang sepi, di jalan yang terjal, itu ada gambarnya, jalan yang terjal. Nah biasanya kalau lagi di jalan yang sepi, di jalan yang terjal, itu kita mulai dilingkupi dengan rasa jenuh. Aduh kok sendiri ya, kok sendiri ya. Mungkin capek, aduh berjuang sendiri. Dan saya mau beritahu sebuah cerita. Seringkali dalam pelayanan, seringkali dalam kita mengiring Tuhan, kita juga merasa kok aku sendiri ya. Kok gak ada yang support, kok gak ada yang dukung aku. Aku lagi punya masalah, kok gak ada yang perhatiin aku. Aku lagi ada masalah, kok gak ada yang nyorakin aku, memberikan aku semangat. Dulu waktu dilepas di starting line, waktu kita baru mulai, banyak yang nyorak-nyorakin. Tetapi waktu kita sudah di tengah perjalanan, kayaknya berjalan sendiri. Ya saya nggak tahu dengan saudara-saudara semua yang mengalami, ya nggak usah angkat tangan lah ya, nggak usah angkat tangan. Tapi saya mengalami, rasanya sendiri, rasanya berjuang sendiri. Tetapi kita ngelihat gambar berikutnya, gambar yang terakhir. Kalau tadi starting line rame,
terus di tengah-tengah sepi, menarik. Karena di finish line yang menanti-nantikan kita juga rame loh. Yang nantikan kita finish itu rame. Bahkan tidak sedikit keluarga kita yang tadi melepas kita di starting line, mereka sudah pindah ke finish line. Mereka nungguin kita di finish line. Orang-orang yang mensupport kita sudah menantikan kita di finish line. Dan kalau tadi saya katakan, biasanya di Indonesia starting line itu dibuka oleh pejabat, oleh selebriti. Nah, biasanya di negara-negara, ya hampir di seluruh dunia, finish line itu yang menanti orang-orang penting juga. Bahkan saya ingat ada London Marathon. London Marathon itu yang menantikan di finish line itu adalah Royal Family, keluarga kerajaan Inggris. Karena mereka menantikan siapa yang finish top 10, mereka pengen ngasih medali. Bahkan yang finish itu diberikan medali, finisher. Waduh. Nah, saya mau menyampaikan kepada kita semua, saya katakan kita semua termasuk saya. Waktu kita lagi bertanding rasanya capek, jenuh, lelah. Tetapi mata kita harus tertuju kepada garis finish. Kenapa? Karena di garis finish yang menantikan kita banyak. Banyak orang yang berharap kita menyelesaikan pertandingan, perjuangan ini. Kita menyelesaikan dengan sempurna. Dan kalau tadi saya sampaikan di negara-negara banyak yang menyambut atau banyak yang menantikan itu orang-orang terkenal. Nah, secara rohani yang menantikan kita di garis finish itu bukan royal family biasa, bukan pejabat biasa, bukan selebriti biasa. Tetapi ada satu sosok, ada satu pribadi yang menantikan kita untuk kita menyelesaikan pertandingan ini. Dan sosok itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita lihat ayat terakhir, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan atau menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua. Waktu kita berjuang dalam hidup ini, ada masalah? Ada. Ada ujian, cobaan, tantangan? Ada. Ada rasa lelah, capek, berbeban berat? Ada. Jenuh? Ada. Ada cobaan mungkin yang enak, yang bagus? Ada juga. Tetapi marilah kita menguasai diri dan kemudian kita memfokuskan pandangan mata kita kepada Yesus yang sedang menanti kita di garis finish. Yesus yang adalah juru selamat kita. Yesus yang adalah the author of our faith, the author of our salvation. Dia juga rindu untuk membuat semuanya sempurna. Marilah mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang sedang menanti kita, menyambut kita di garis finish. Oleh karena itu saudara, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi challenge kita semua dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, saya mau ajak kita semua menguasai diri sungguh-sungguh dan biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan yang sedang menantikan kita di garis finish. Amin buat firman Tuhan. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan uraian firman Tuhan dengan tema Kuasailah Dirimu yang disampaikan Pendeta Nathan Subroto, MDiv, Gembala Sidang, GPI Hope, Gading Serpong, Tangerang, Banten. Kiranya apa yang telah disampaikan memandu kita dalam menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Nathan Subroto atas pelayanannya. Terima kasih juga kepada Bapak Yusak Setiawan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-75 hari Sabtu 20 November 2021, sesi kesehatan dengan tema Apa yang Alkitab Katakan Tentang Hidup Sehat, disampaikan Ibu Dr. Elizabeth Subrata,
dari Jakarta. Yamari Prayer akan dilaksanakan hari Kamis 18 November 2021 via Zoom. Acara dimulai pukul 13 WIB dengan pembicara Evangelis Richard Itamar Utama, STH, dari Jakarta. Anda semua diundang hadir dalam acara tersebut. Berikutnya, acara Temu Kangen Nasional Yamari yang ke-10 akan dilaksanakan pada hari Senin 22 November 2021 mulai pukul 17 WIB via Zoom. Penyelenggara dari Yamari Purbalingga. Anda semua, para pemirsa, diundang untuk ikut bergabung dalam acara tersebut. Ibu, bapak, saudara, para pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan atas kerja keras pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 sehingga kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 sudah menurun. Kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah COVID-19 gelombang ketiga. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap waspada dan selalu lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dengan WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Bartolomeus Karel. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Mari kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ke hadapan hadirat Bapa karena telah memakai semua tim melayani, juga Bapak Pendeta Nathan Subroto MDiv yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Kuasailah Dirimu di ibadah online Yamari ke-74 Sabtu 13 November 2021. Dan kami bersyukur uraian firman Tuhan yang disampaikan membimbing kami agar tetap bersemangat dalam menjalani seluruh kehidupan, baik keadaan sehat, sakit, sukses atau belum berhasil, dan tetap bersemangat dalam melaksanakan pelayanan yang Tuhan amanatkan, serta kami dapat menguasai diri agar tidak termakan bujuk rayu dunia ini, sehingga kami terus berfokus pada garis akhir, sebab Tuhan menunggu di sana untuk memberikan mahkota sebagai hadiah dari perjuangan hidup
dan semua ini bagi kemuliaan Tuhan. Allah Bapa, mohon berkat bagi seluruh tim yang telah melayani, juga bagi Bapak Pendeta Nathan Subroto dalam hidup, keluarga, pelayanan, sehingga seluruh kehidupan hamba-hambamu selaku garam dan terang dimanapun mereka berada, dan sehingga semua bermuara hanya untuk kepujian nama Allah. Tuhan Yesus, kami mendukung doa dan menyerahkan seluruh tim, juga Ibu Dr. Elizabeth Subrata yang akan menyampaikan materi kesehatan dengan tema apa yang Alkitab katakan tentang hidup sehat. Hidup sehat menurut Alkitab dalam ibadah online yang Mari ke-75 Sabtu 20 November 2021. Roh Kudus yang menuntun dan melengkapi sehingga seluruh pemaparan mengenai kesehatan dapat menjadi berkat dan panduan hidup bagi sahabat Yamari, sahabat MHM, dan pemirsa yang bersama beribadah dimanapun mereka berada. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami mendukung doa untuk pelayanan Yamari di bulan November sampai Desember 2021. Ibadah online Yamari Nasional, tim yang melayani dan hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman. Temu Kangen Nasional ke-10, Senin 22 November 2021, pelaksana Yamari Cabang Purbalingga. Tim yang melayani juga pelayan firman Tuhan, Bapak Pendeta Robert Pasanda MTH. Yamari Prayer Kamis 18 November 2021, WL pemain musik, tim multimedia dan pembicara firman Tuhan, Bapak Richard I. Utama STH. Ibadah Natal Yamari 2021, tim yang akan melayani Paduan Suara Gabungan Yamari Nasional, pengisi pujian juga Bapak Pendeta Hardi Varianto sebagai pembicara firman Tuhan, pembuatan majalah Gema Yamari edisi Natal 2021 dan tim redaksi dan editor, mencetak buku renungan cawan berkat. Kiranya Roh Kudus mengurapi, memimpin dan memberkati seluruh kegiatan di 2 bulan terakhir tahun 2021. Juga hamba-hamba Tuhan melayani sehingga seluruh ibadah dan kegiatan lainnya dapat berjalan lancar dan menjadi berkat bagi sahabat Yamari, sahabat MHM, mitra, dan pada akhirnya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus Allah penyembuh, kami berdoa serta menyerahkan secara penuh ke dalam tangan Tuhan bagi pemirsa yang saat ini sedang dilanda dengan berbagai persoalan dalam hidup, antara suami istri dan anak-anak yang hidup tidak rukun, mereka yang sakit kanker, jantung, prostat, terpapar COVID-19, sakit stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, sakit ginjal, asam urat, asma, dan lain-lain. Juga yang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang dicintai, mereka yang mengalami masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup, yang mencari peluang usaha, dan lain-lain. Ya Tuhan, tolonglah keluarga yang mengalami kerenggangan agar rukun kembali, yang sakit diberikan kesembuhan, menghibur yang berduka, dan Tuhan membuka jalan bagi mereka yang mencari pekerjaan, serta kuatkan iman mereka agar selalu tabah dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Yusak Setiawan yang akan menjalani operasi prostat Senin 15 November 2021. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tim medis, para dokter Tuhan yang akan menangani, biarlah semuanya diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga operasi prostat Pak Yusak Setiawan semuanya berjalan dengan lancar untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, dan Pak Yusak disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah bersama pimpinan terkait lainnya dalam penanganan COVID-19 di setiap daerah yang masih terjadi kasus positif dan kematian, dan partisipasi aktif masyarakat dengan menjalankan prokes,
mau divaksin juga tidak terlena dengan menurunnya kasus positif dan kasus kematian, sehingga kerjasama dapat menuntaskan masalah COVID tersebut dan juga tidak terjadi gelombang ketiga wabah COVID-19 di Indonesia. Perlindungan Tuhan terjadi bagi tenaga medis, dokter, perawat, tenaga sukarelawan, dan tenaga administrasi yang berhubungan langsung dengan pasien COVID di rumah sakit, puskesmas, dan yang isoman, sehingga mereka terhindar dari paparan COVID-19. Bapa, ini doa dan permohonan kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.